warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belajar bahasa Indonesia bareng Bu Indri yuk. Nah, teks pidato persuasif. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas ya tentang teks pidato persuasif. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih tentang pidato itu apa ya atau bagaimana ya cara melakukannya. Nah, persuasif itu apa ya? Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, itu akan mengenalkan tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari teks pidato persuasif adalah tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan yang aktual yang didengar dan dibaca. Lalu kita akan menemukan apa aja ya? Kita akan menemukan tentang struktur teksnya. Selanjutnya ada ciri kebahasaannya. Ibu harap dalam pembelajaran kali ini peserta didik dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nih, jadi sebelum kita mulai ya, Ibu ingin memberikan bayangan ketika kita melakukan pidato, kita harus tahu tentang siapa yang akan diyakinkan. Misalnya, sasarannya ya, misalnya orang tua, kalangan remaja, dan sebagainya. Selanjutnya ada apa yang akan diyakinkan. Apakah yang kamu yakinkan itu mampu mengubah pandangan atau perilaku mereka? Selanjutnya ada jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka. Misalnya nih, mereka adalah ciri orang yang religius atau orang-orang yang suka hal-hal yang berbau religius. Jadi kamu harus memasukkan dalil, hadis-hadis yang sahih, pendapat para ulama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah apakah pernyataan tersebut mampu mengenalkan isu secara jelas, ya. Ketika kamu menyampaikan pidato haruslah mampu mengenalkan isu tersebut secara jelas karena kamu harus memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke bagian struktur teks pidato persuasif. Struktur sendiri memiliki pengertian. Struktur teks pidato persuasif adalah tahapan, langkah, susunan serta urutan pidato secara berurutan. Berarti harus sistematis ya, tidak boleh 1 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 4. Jadi langsung secara sistematis 1, 2, dan 3 secara runtut. Nah, secara umum ada 3 tahap nih. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Oke, kita kembali ke bagian pembukaan ya. Di dalam pidato persuasif ada tahap yang pertama yang disebut dengan pembukaan. Pembukaan ini berisi tentang salam pembuka. Salam pembuka yang seperti apa ya? Salam pembuka itu misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya ada ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan ini harus diberikan kepada orang yang dihormati dalam lingkungan tersebut. Misalnya dalam lingkungan sekolah ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Oke, selanjutnya ucapan syukur. Nah, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Misalnya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Tahap kedua ada isi. Isi berisi tentang pengenalan isu. Misalnya nih, isu tentang remaja. Berarti isu itu berarti sesuatu yang dibahas ya. Atau sesuatu yang lagi booming-boomingnya. Selanjutnya remaja atau tentang kenakalan remaja, atau tentang pandemi corona, atau tentang penggalakan vaksinasi. Selanjutnya adalah argumentatif atau argumentasi. Berarti ketika kamu menyampaikan pidato persuasif haruslah mampu memberikan pembuktian dengan data-data yang akurat. Selanjutnya penguatan atau ajakan. Ajak kembali mereka di bagian isi ini.
agar mau melakukan sesuatu atau tindakan yang kita inginkan tadi, misalnya dengan penggalakan vaksinasi yang memang sekarang lagi alot ya, yang lagi susah betul untuk diyakinkan. Selanjutnya selanjutnya bagian penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, bagian kesimpulan ini biasanya berisi tentang ringkasan dari isi-isi tadi. Kemudian ada permintaan maaf. Misalnya permintaan maaf jika terjadi kesalahan ucap atau menyinggung perasaan pendengarnya atau pembaca. Selanjutnya ada salam penutup. Nah, salam penutup ini bisa kalian variasikan menjadi suatu hal yang menarik. Misalnya nih, kamu memberikan sebuah salam penutup berupa pantun. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Di sini ada beberapa yang akan saya masukkan, yaitu mengenai kalimat aktif, kalimat ajakan persuasif, kata sapaan atau kata ganti, dan seterusnya. Dan yang kita bahas pertama kali adalah tentang kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu yang seperti apa ya? Kalimat aktif itu adalah subjek atau perilaku melakukan pekerjaan. Nah, di sini yang dimaksud itu berarti kita sedang melakukan sesuatu atau suatu tindakan. Misalnya, kami menggalang dana untuk bisa ke sini sejauh 6.000 mil. Kata menggalang berarti dia sedang melakukan sesuatu. Contoh sederhananya nih, saya sedang makan. Kata makan berarti dia sedang melakukan sesuatu. Namanya melakukan sesuatu berarti dia sedang aktif. Berarti kata makan tadi merupakan kalimat aktif. Selanjutnya kalimat ajakan atau persuasif. Kalimat ajakan ini memiliki arti mengajak atau membujuk atau memerintah agar melakukan sesuatu. Berarti orang yang mendengar ini supaya terbujuk ya, atau terajak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, mari satukan tekad untuk menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Misalnya, atau ayo cuci tangan sebelum makan. Kata mari dan ayo tadi merupakan kata ajakan. Selanjutnya ada kosakata emotif. Emotif ini bukan berarti kita diminta agar pembaca atau pendengar itu emosi atau marah, ya tidak. Di sini emotif itu berarti perasaan. Kosakata emotif ini digunakan untuk menggugah perasaan audiensnya, berarti pendengarnya atau pembacanya ya. Misalnya nih, penyebaran COVID-19 ini sudah menelan banyak korban, termasuk orang-orang yang kita kenal. Berarti perasaan apa? Perasaan sedih. Karena misalnya saja ya, ketika orang yang kita sapa setiap hari, orang yang kita kenal, yang duduk di samping kita dengar hari ini meninggal dunia karena COVID-19. Selanjutnya ada kata sapaan atau kata ganti. Kata sapaan ini merujuk dalam pembicaraan menurut sifat hubungan di antara pembicara tersebut. Berarti ada hubungan antara si pembicara ya. Misalnya nih antara saya dan Anda atau kalian ya. Nah, hubungan saya dengan kalian antara guru dan peserta didik atau murid. Nah, sekarang bagaimana cara kalian memanggil saya? Berarti karena saya guru kalian, berarti kalian memanggil kata bu atau ibu guru. Nah, bagaimana kalau saya memanggil kalian? Berarti dengan panggilan nak. Nah, kata nak dan ibu tadi merupakan kata sapaan. Ada hubungan kan antara saya dengan kalian. Selanjutnya, ini adalah contohnya ya. Bapak atau ibu guru yang tercinta. Kata ganti, selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti ini berarti sesuatu yang menjadi penukar ya, yang lebih condong nih biasanya orang. Kata ganti orang. Ada orang pertama, orang kedua, orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang pertama jamak, orang ketiga jamak ya. Ada orang ketiga juga. Nih, kita yang biasanya nih kalau kalian temukan kamu, Anda, saudara kalian, kita, saudara sekalian, berarti merupakan kata ganti orang yang akan kalian temukan nanti pasti di teks pidato persuasif ini. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat adalah kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi itu apa sih? Kalimat konjungsi itu adalah kata penghubung yang mampu menghubungkan antar kata, frasa, klausa, dan antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, sebab,
karena, jika, maka. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memutus tali rantai COVID-19. Begitu ya. Itu ada menghubungkan antara kata, klausa, frasa, sama kalimat tadi. Nah, selanjutnya ada kata rujukan atau memperkuat data. Di sini, kata rujukan adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Nah, berarti misalnya ini pendapat para ahli ya, berdasarkan data, menurut pendapat para ahli, berdasarkan sumber dari, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan kata ini sebagai rujukan, misalnya hasil penelitian seseorang, gitu ya. Berarti dapat dibuktikan dengan mengonfirmasi kepada ahli tadi. Selanjutnya, ini merupakan contohnya ya. Contoh dari model pidato persuasif Stephen Suzuki. Di sini saya akan bacakan dulu, setelah itu kita akan telaah. Nah, halo, nama saya Stephen Suzuki, berbicara mewakili ECO, Environmental Children Organization. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Vanessa Suti, Morga, Gester, Michelle Quick, dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan pada Anda sekalian, orang dewasa, bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini, di sini juga, saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam memilih pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia, yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak terdengar. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubang lapisan ozon. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya. Hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya, hilang selamanya. Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba, dan hutan tropis yang penuh dengan burung serta kupu-kupu. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya. Apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang? Semua ini terjadi di hadapan kita, dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala di tempatnya sekarang yang hanya berupa padang pasir. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Di sini, Anda adalah delegasi negara-negara Anda. Pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan, atau politisi. Akan tetapi, sebenarnya Anda adalah ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan,
paman, bibi, dan Anda semua adalah anak dari seseorang. Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang beranggotakan lebih dari 5 miliar, terdiri atas 30 juta rumpun dan kita semua berbagi udara, air, dan tanah di planet yang sama. Pembatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut. Saya hanyalah seorang anak kecil. Namun ketika saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama, kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama. Walaupun marah, saya tidak buta. Walaupun takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan. Di negara saya, kami banyak melakukan penyanyian. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya. Beli dan kemudian buang. Walaupun begitu, tetap saja di negara-negara utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki yang lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita. Kita takut untuk berbagi. Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan yang bercukupan. Kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer, dan perlengkapan televisi. 2 hari yang lalu di Brazil, kini kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Salah satu anak tersebut memberitahukan pada kami, "Aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, cinta, dan kasih sayang." Jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apapun bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah? Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya. Tempat kelahiran Anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar. Saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di Vallejo, di Rio. Saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia, atau seorang korban perang Timur Tengah, atau pengemis di India. Saya hanyalah seorang anak kecil. Namun saya tahu bahwa jika semua uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indahnya jadi dunia ini. Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, Anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain, mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan, tidak menyakiti makhluk hidup lain, berbagi, dan tidak tamak. Mengapa Anda kemudian melakukan hal yang Anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut? Jangan lupakan mengapa Anda menghadiri konferensi ini. Mengapa Anda melakukan hal ini? Kami adalah anak-anak Anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Akan tetapi, saya tidak merasa bahwa Anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi. Apakah kami bahkan ada dalam daftar prioritas Anda semua? Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi, apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalimat orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang Anda, cobalah untuk membuka kata-kata tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Baik. Nah, di sini ada tugas, di sini ada teks. Di negara saya kami banyak melakukan penyanyian. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya. Beli dan kemudian buang.
Walaupun begitu, tetap saja negara-negara di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita. Kita takut untuk berbagi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, kemudian pahami pertanyaannya, ya. Tuliskan 2 kata aktif dalam teks tersebut. Cari dalam teks ini mana ya yang memiliki makna kalimat aktif, yang termasuk dalam kata aktif. Kemudian tuliskan kalimat yang memiliki kosakata emotif. Berarti mana kalimat ini yang menggugah perasaan kamu ketika kamu membacanya. Selanjutnya, dalam menulis kata konjungsi tidak efektif jika menggabungkan kata konjungsi menjadi satu kalimat. Misalnya, kami sangat menyayangkan tindakan pemerintah atas peristiwa tersebut. Namun karena ini demi kebaikan bersama, maka kita patut mendukung program ini. Nah, tadi kan ada kata namun sama karena ya, berarti 2 konjungsi digabung jadi satu kalimat menjadi tidak efektif. Sekarang temukan dalam teks ini yang mana yang tidak efektif tadi, kemudian kamu ubah menjadi efektif, dituliskan dalam tugas kalian. Selanjutnya nomor 4, apakah kamu menemukan kalimat rujukan kata dalam teks tersebut? Tuliskan jika ada. Nah, jika ada, dituliskan ya yang mana. Kalau tidak ada, berarti kamu tulis tidak ada. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat dari Bu Indri. Tetap jaga iman dan imun kalian ya. Jangan lupa untuk sukai postingan ini, beri komentar terbaikmu, dan ikuti agar kamu mendapatkan notifikasinya. Nama YouTube-nya Anak Muda Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.